Tak kuasa menahan rasa cemburu, seorang suami nekat membakar istri dan anaknya. Penyelidikan kasus perundungan oleh kakak kelas dilakukan dengan hati-hati karena melibatkan pelaku yang masih di bawah umur. Ini Pak, gara-gara dipukulin orang anak saya meninggal Pak. Itu anak pertamaku Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Seorang ibu dan dua anaknya masih dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 50% di seluruh tubuhnya. Peristiwa naas ini diduga karena pelaku dibakar api cemburu hingga tega menyiram bensin ke istri dan anaknya. Pada hari Rabu lalu, pelaku tiba-tiba menyiramkan bensin ke sekujur tubuh istri dan dua anaknya, lalu menyalakan api. Korban sempat menyelamatkan diri dengan lari keluar rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar. Api dengan cepat membesar hingga turut membakar pelaku. Pelaku pun juga ikut lari dari rumah untuk meminta pertolongan. Petugas pemadam kebakaran berpacu dengan waktu untuk memadamkan api sebelum merembet ke rumah warga lainnya. Namun seluruh isi rumah korban hangus terbakar. Hampir setiap hari itu cekcok ya ribut ya. Itu kalau yang saya dengar sih kayak motif cemburu gitu Pak. Dulu suaminya cemburu sama istri. Karena kan mungkin kerjanya juga dekat sih suami istri. Kalau berangkat sih bareng. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Suami sekaligus ayah korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan akan dilakukan usai tersangka pulih dari perawatan. Pelaku pada saat ini statusnya adalah sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Namun karena pelaku ini juga menderita luka bakar, saat ini kami bantarkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, juga dalam rangka pemulihan yang nantinya apabila sudah kembali ke kondisi yang bisa dimungkinkan untuk kembali ke penahanan, tentu akan kita kembalikan ke penahanan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Atas peristiwa ini, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Inilah detik-detik pembongkaran septic tank yang berisi 50 jasad bayi hasil aborsi. Pemeriksaan septic tank ini dilakukan untuk mencari janin yang dibuang melalui tempat pembuangan tinja. Pencarian ini adalah buntut dari penggerebekan kasus dugaan praktik aborsi ilegal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah ditangkap, para pelaku diketahui tak memiliki latar belakang medis. 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang adalah residivis pada kasus yang sama. Setelah kami melakukan pendalaman, pengembangan terhadap beberapa orang yang telah kami amankan sebelumnya pada saat penggerebekan pada tanggal 27 yang lalu, bertambah 2 orang lagi sehingga per kemarin kami telah menetapkan sebanyak 9 orang menjadi tersangka. Warga tak menyangka rumah yang baru disewa 2 bulan lalu itu dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Ketua RT setempat menyebut, pelaku pembuang janin dikenal sosok yang tertutup dan sulit dimintai identitasnya selama tinggal di rumah kontrakannya. Kami curiga, memang kami warga kiri kanan itu udah curiga gitu, udah lapor ke saya juga gitu. Saya udah datengin juga curiga, cuman kami curiganya tuh mungkin pekerja TKW, nyimpan pembantu rumah tangga gitu. Bukan aborsi gitu.
Idi menegaskan jika tindakan aborsi tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan wewenang, maka dapat memiliki ragam risiko bahaya, seperti risiko pendarahan hingga kematian. Karena kita tahu bahwa semuanya harus didasarkan ada suatu indikasi, bahkan dilakukan secara prosedur. Prosedurnya itu mulai dari pratindakan sampai setelah tindakan. Dan ini penting sekali karena semua tujuannya untuk keselamatan pasien, di mana ada proses-proses dari masalah anamnesa tentang adanya penyakit-penyakit pada pasien sendiri, itu semua sangat penting. Yang mengejutkan, pelaku diduga telah mengaborsi sedikitnya 50 janin dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Para pelaku dijerat pidana aborsi dengan ancaman 10 tahun penjara. Kisah pelarian Rihanna Rihani, tersangka kasus penipuan dengan modus pre-order iPhone, berakhir sudah. Si kembar dibekuk polisi di sebuah kamar apartemen di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa pagi. Dari pemeriksaan sementara, keduanya kerap berpindah-pindah dan menyewa tempat untuk mengelabui petugas. Bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb. Pindah lagi, makanya susah ditangkap ini. Cukup licin. Kasus Rihanna Rihani ini pertama kali terkuak saat salah satu korban membeberkan kerugian yang dialaminya. Berawal dari membeli ponsel untuk keperluan pribadi 2021 silam, Vicky Fahreza dan sang istri berkomunikasi dengan si kembar Rihanna dan Rihani. Tak lama kemudian, mereka dijanjikan komisi Rp350.000 hingga Rp800.000 apabila bersedia menjadi penjual ulang atau reseller produk-produk keluaran Apple. Mereka bersedia, bisnis pun digelar. Sempat berjalan mulus pada mulanya, namun kondisi berubah drastis pada Maret 2022. Saat itu, barang terlambat dikirim, entah kapan produk sampai di tangan mereka. Selang April 2022, si kembar mengumpulkan para reseller, menjanjikan pengembalian uang akhir Mei 2022. Sayang, semua hanya manis di bibir. Dana Rp5,8 miliar tak kunjung diraih. Total dugaan kerugian para korban pun tak main-main, hingga Rp35 miliar. Kini si kembar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan dan terancam kurungan 6 tahun penjara. Polisi juga menyebut tidak menutup kemungkinan akan adanya korban lain. Inilah detik-detik warga menggeruduk rumah terduga pelaku pelecehan seksual terhadap 3 bocah laki-laki. Kericuhan ini terjadi saat pelaku curanmor coba diamankan dari warga yang emosi. Warga yang kesal terus-menerus menyerang pelaku meski telah tak berkutik. Pelaku tertangkap basah ketika akan mencuri sepeda motor di area Masjid Al-Mujahidin, Sipon, Kota Tangerang. Siapa itu? Inilah detik-detik warga menggeruduk rumah terduga pelaku pelecehan seksual terhadap 3 bocah laki-laki. Salah satu korban berhasil lari lalu melaporkan kejadian itu ke pihak RT di wilayah Koja. Dari pengakuan korban, pelaku melakukan pencabulan disertai ancaman senjata tajam. Dua pelaku jambret ini babak belur dihajar warga. Warga kesal karena pelaku tega menjambret seorang ibu. Pelaku berhasil ditangkap setelah menabrak mobil saat mencoba kabur.
Perkelahian ini terjadi saat sejumlah anggota geng motor melakukan balap liar dan menabrak salah satu warga Kelurahan Balangtoa, Jeneponto. Warga yang marah lalu menyerang sekelompok anggota geng motor. Tak terima diserang, para anggota geng motor melakukan perlawanan. Kericuan ini terjadi di SMK Ganesha Satria 4 Kedu saat para pelajar memprotes pemecatan sejumlah guru secara sepihak. Para pelajar menuntut agar yayasan tetap memperpanjang kontrak sejumlah guru. Pihak sekolah akhirnya mendatangkan personel polisi karena para pelajar mulai melakukan aksi vandalisme. Keributan ini terjadi di sela-sela acara hajatan warga di wilayah Tambun, Bekasi. Keributan ini berawal karena saling senggol antar penonton saat pertunjukan seni jaipong dimulai. Selain itu, sejumlah penonton yang terlibat kericuan juga dibawa pengaruh minuman keras. Kericuan di depan gedung Kejaksaan Tinggi Kota Kendari ini terjadi antara peserta demo dan petugas keamanan. Para peserta demo yang menuntut penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara awalnya ingin membakar ban. Namun hal ini dihalang-halangi hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Peristiwa perkelahian dua pelajar sekolah menengah pertama ini terjadi di hutan kota Pekanbaru. Kedua pelajar yang adu jotos berasal dari satu sekolah yang sama. Apa tuh, Bang? Yang di Taman Kota tuh. Perkelahian ini terjadi diduga akibat saling ejek antar keduanya. Ketegangan di gedung Bareskrim Polri ini terjadi saat Panji Gumilang diperiksa polisi. Wartawan yang merasa dihalang-halangi untuk meliput terlibat aksi saling dorong dengan kerabat Panji Gumilang. Saat itu Panji Gumilang diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Pria ini menjadi sasaran amuk massa setelah ketahuan mencuri di salah satu rumah warga. Warga memergoki pelaku yang sedang mencoba mencuri dengan merusak jendela rumah. Peristiwa yang terjadi dini hari membuat warga kesal karena pelaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian. Meski telah diamankan polisi, warga yang emosi masih menyerang pelaku. Gara-gara dipukulin orang, anak saya meninggal, Pak.
nggak ikhlas. Sakit hati nih Pak. Anak saya dipukuli orang, gara-gara dipukulin orang anak saya meninggal Pak. Itu anak pertamaku Pak, anak kebahagiaanku yang pertama. Orang tua korban perundungan ini masih menyesalkan kematian putra kesayangannya. Putranya meninggal diduga akibat dianiaya oleh temannya. Sepulang sekolah sambil menangis, korban mengadukan perlakuan temannya yang memukulinya. Akibat kejadian itu, korban sempat dirawat di rumah sakit selama 1 hari. Namun sayang, karena kondisinya yang terus menurun, korban akhirnya meninggal dunia. Dari hari Kamis dia pulang kan Pak, setengah 12. Dan tempat jualan kami di raya itu dia datang. Mak, ibu dipukul sini Mak. Katanya nangis dia, sampai pucat udah muka anak tuh. Berapa orang katanya? Ya dibilangnya waktu dia datang itu dibilangnya masih satu orang itu aja Pak. Tapi besoknya dia mau meninggal, dibilangnya ada 5 orang yang meninggal. Tidak usah kita sebutkan Pak. Pihak sekolah menegaskan peristiwa perundungan terjadi di luar lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga menyebut pelaku penganiayaan merupakan pelajar dari sekolah lain. Kejadian pembulian tersebut bukan terjadi di sekolah. Saya tidak tahu kejadian tersebut terjadi di mana, kapan, dan siapa pelakunya. Yang pasti, pelakunya bukan siswa saya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk orang tua korban, pihak rumah sakit, serta 4 anak yang diduga sebagai pelaku. Penyelidikan kasus ini dilakukan secara hati-hati karena melibatkan anak di bawah umur. Status saat ini dinaikkan ke tahap penyidikan, tapi tentu karena anak-anak yang terlibat ini usianya cukup jauh di bawah umur, tentu kita juga harus berhati-hati untuk melakukan proses-proses ataupun langkah-langkah penanganan ke depan. Kisah pilu perundungan masih terus berulang. Dari hasil tim riset Kompas TV, sepanjang tahun 2023 ini saja sudah ada 64 aduan kasus perundungan. Bagai menelan pil pahit, bentuk kekerasan itu bisa merujuk pada fisik, bullying, seksual, hingga tak memperhatikan hak anak. Yang lebih memprihatinkan, Indonesia pernah menduduki peringkat kelima kasus bullying dari 78 negara. Kasus perundungan pelajar bukan kali ini saja terjadi. Berikut beberapa peristiwa perundungan yang pernah terjadi dari lingkungan pendidikan. Yang masih segar diingatan, seorang remaja perempuan berambut pirang di Pontianak ini secara membabi buta merundung 2 perempuan lainnya. Berulang kali korban meminta maaf dan memohon untuk dihentikan, namun pelaku masih terus menganiaya. Korban lalu melaporkan kasus ini ke Polsek Pontianak Barat. Pelaku kemudian diamankan polisi. Namun karena tak dapat titik temu antara korban dan pelaku, kasus akhirnya dilimpahkan ke Polresta Pontianak. Dalam penanganan kasus ini, polisi mengikuti sistem peradilan anak-anak, yaitu diversi. Seorang pelajar kelas 2 SD di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya pada akhir Mei lalu. Korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari. Namun naas, korban akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dugaan tindakan bullying dari teman-temannya diketahui saat keluarga memeriksa keluhan korban. Awalnya korban tidak mengakui mendapat kekerasan dari teman-temannya. Korban akhirnya mengaku setelah dokter terus menanyakannya. Akibat peristiwa ini, sebanyak 15 saksi diperiksa polisi, mulai dari keluarga, pihak sekolah, pihak rumah sakit, dan juga teman-teman korban. Video aksi perundungan ini terjadi di SMP Negeri 6 Subang, Jawa Barat. Orang tua korban mengakui anaknya mengalami trauma setelah mendapat perlakuan perundungan dari teman sekelasnya. Tapi bohong, ayo papale bom.
Pihak sekolah mengatakan kasus ini telah selesai. Kedua belah pihak telah berdamai, korban telah memaafkan pelaku. Walau orang tua korban tidak melaporkan kasus perundungan ini ke polisi, namun ia mendesak adanya tindakan tegas dari pihak sekolah agar kejadian ini tidak terulang kembali kepada anaknya ataupun siswa lainnya. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.